Ketahuilah kawan bahwasanya peternakan merupakan sektor potensial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, potensi tersebut masih membawa dampak berupa limbah. Dalam hal ini, manajemen pengolahan limbah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami mahasiswa kreatif, inovatif, dan solutif siap berkontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan merupakan salah satu sektor dalam proses pemenuhan kebutuhan protein hewani di Indonesia. Salah satu komoditinya adalah ternak itik, di mana ternak itik menyumbangkan 38.700 ton atau setara dengan 2% dari total kebutuhan daging unggas nasional. Total produksi daging itik saat ini telah mencapai 5,6%. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsinya yang hanya mencapai 3% saja. Salah satu penyebab masyarakat enggan menyukai daging itik adalah karena tingginya kandungan kolesterol, yakni sebesar 75 mg dalam 100 gramnya. Hal ini berbanding jauh dengan ayam yang hanya mencapai 50 mg dalam 100 gramnya. Di sisi lain, hal ini didukung dengan berita dunia sehat yang menyatakan bahwasanya kolesterol merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, dibuktikan dengan adanya korban meninggal sebanyak 17,5 juta jiwa karena kolesterol. Berbagai macam penelitian terdahulu untuk mengurangi kadar kolesterol pada daging itik telah dilakukan, mulai dari penggunaan daun lamtoro hingga keong sawah yang pada akhirnya dapat menyebabkan residu karena tingginya kandungan mimosin pada daun lamtoro dan rendahnya kandungan omega 3 pada kayu sawah, sehingga kedua bahan ini sangat complicated. Selain itu, penggunaan pakan pabrikan yang selama ini berada di pasaran masih dianggap sangat mahal oleh masyarakat, sehingga semua solusi ini dianggap kurang efektif. Padahal di sisi lain terdapat daun eceng gondok dan bekicot yang selama ini hanya dianggap sebagai hama dan sampah organik saja. Padahal di dalam eceng gondok memiliki kandungan flavonoid sebesar 40% yang memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu di dalam bekicot juga terdapat kandungan omega 3 sebesar 30,6% yang terbukti secara klinis mampu menurunkan LDL dan menaikkan HDL pada darah sehingga mampu menurunkan kadar kolesterol. Melihat dan menganalisis berbagai macam permasalahan serta potensi yang ada, maka kami dua inovator muda yang kreatif, inovatif, dan solutif selaku delegasi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan saya Anang Praitno dan teman saya Ahmad Miskatul Kulub, kami berada di bawah bimbingan dosen luar biasa Bapak Dr. Insinyur Masudi MAGR SC IPM ASEAN Engineering dengan bangga mempersembahkan pemanfaatan Ekornia crassipes dan Actina fulica sebagai feed suplemen sehat ramah lingkungan guna menciptakan daging itik fungsional kaya omega 3 dan rendah kolesterol. Berdasarkan judul tersebut, maka kami menarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah potensi pemanfaatan bekicot dan daun eceng gondok sebagai feed suplemen herbal. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental rancangan acak lengkap, 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan kami terdiri dari P0 hingga P4, di mana P0 merupakan perlakuan kontrol dan P1 hingga P4 adalah perlakuan itik, dengan penambahan suplemen herbal sesuai yang telah kami rangsum. Adapun materi dalam penelitian kami, yang pertama adalah itik berdaging kategori D Old Duck atau DOD jenis Mojosari berjumlah 130 ekor. Bahan kedua adalah pakan basal yang dirangsum, dan yang ketiga yakni bahan pembuatan suplemen herbal yaitu bekicot dan eceng gondok yang didapatkan dari Desa Semanding, Kota Malang. Adapun materi yang terakhir adalah kandang dan peralatannya. Kandang yang kami gunakan yakni tipe kandang open house ukuran 1 x 1 meter sebanyak 25 unit. Suplemen herbal terbuat dari 2 bahan dasar yaitu bekicot dan daun eceng gondok. Pertama, bekicot dipisahkan antara daging dan cangkang, lalu dibersihkan dari lendir dan dicuci dengan air kapur. Kemudian dijemur hingga kering dan dihaluskan. Hasilnya dibungkus menggunakan kertas saring lalu diekstraksi selama 5 jam dengan pelarut teter. Alhasil didapatkanlah omega 3 seminyak bekicot. Sedangkan daun eceng gondok dicuci dan dipotong kecil-kecil, lalu dijemur hingga kadar airnya mencapai 25%, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer ukuran 500 ml dan ditambahkan etanol. Lalu ditutup dengan aluminium foil selama 3 x 24 jam, alhasil didapatkan zat aktif eceng gondok berupa flavonoid. Adapun formulasi paling optimal yang kami gunakan dalam penelitian ini antara omega 3 dan flavonoid, yakni dengan perbandingan 1:1. Pembahasan yang pertama adalah pertambahan bobot badan itik, di mana nilai PBB kami hitung 1 minggu sekali selama 3 minggu. Didapatkan hasil P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung naik, yang mana mengartikan bahwa pertambahan PBB paling maksimal terjadi pada perlakuan 4 dengan total bobot 42,6 gram per harinya. Pembahasan selanjutnya adalah konsumsi pakan, di mana didapatkan dari pakan yang diberikan dikurangi dengan pakan sisa, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung menurun. Hal tersebut mengartikan bahwa konsumsi pakan terendah terjadi pada perlakuan 4 dengan angka sebesar 61,16 gram per harinya.
Pembahasan yang ketiga adalah feed conversion ratio atau prosentase pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging. Didapatkan nilai sebagai berikut, P0 hingga P4 memiliki grafik yang cenderung menurun. Hal tersebut mengartikan bahwa FCR terendah terjadi pada perlakuan 4 karena untuk menghasilkan 1 kg daging hanya membutuhkan 1,4 kg pakan. Pembahasan yang keempat adalah kandungan omega 3 yang termasuk minyak esensial yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga didapatkan dari penambahan feed suplemen berbahan bekicot dan eceng gondok ke dalam ransum. Didapatkan hasil grafik P0 hingga P4 cenderung naik yang mengartikan bahwa kandungan omega 3 tertinggi terjadi pada perlakuan 4 dengan persentase sebesar 2,5%. Pembahasan yang terakhir adalah kandungan kolesterol darah, yang mana yang kami dapatkan adalah low density lipoprotein, high density lipoprotein, dan juga kolesterol total. Grafik P0 hingga P4 memiliki low density lipoprotein dan kolesterol total yang cenderung menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan high density lipoprotein yang cenderung naik. Hal tersebut dikarenakan kadar fitosterol pada daun eceng gondok mampu mengabsorpsi kolesterol pada ransum dan mereabsorpsi kolesterol endogen sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari feed suplemen kami, yaitu ketika itik mengonsumsi pakan yang telah dicampurkan dengan feed suplemen, maka otomatis pada paruh akan terjadi proses mekanik dan juga enzimatis. Kemudian berlanjut ke daerah esofagus untuk diteruskan ke crop, yang mana di sini akan mengalami deposisi pakan. Kemudian berlanjut ke daerah proventriculus untuk mengalami proses pengacuran pakan dengan batuan muskular. Selanjutnya masuk ke daerah empedal untuk mengalami proses penggilingan pakan dengan batuan otot empedal, dan yang terakhir masuk ke daerah small intestine, yang mana di sini akan terjadi proses penyerapan pakan dengan bantuan enzim-enzim sehingga pakan akan berubah bentuk menjadi yang lebih sederhana, dan disinilah flavonoid akan mengurangi kadar kolesterol pada organ visceral dan juga subcutan dengan cara menghambat aktivasi enzim HMG-CoA reduktase. Sementara omega 3 dari usus halus akan diteruskan ke hati sehingga akan menghasilkan garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak EPA dan DHA. Kemudian asam lemak akan diubah menjadi gliserol oleh enzim lipase, dan terakhir asam lemak di hati akan diedarkan melalui darah dengan bantuan reseptor lipoprotein berbentuk kilomikron sehingga mampu menurunkan very low density lipoprotein. Disinilah mampu meningkatkan HDL dan mengurangi LDR pada darah sehingga mampu menurunkan kadar. Suplemen herbal memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lain, yakni tidak menimbulkan residu pada itik, harga terjangkau dengan pemakaian efisien, serta daging itik yang aman bagi kesehatan konsumen dan tentunya mampu menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita tarik benang merah bahwasanya daging itik fungsional dihasilkan dengan cara penambahan suplemen herbal berbahan ekstrak daun eceng gondok dan minyak bekicot yang dapat menurunkan konsumsi pakan 4,68%, menambah PBB itik 9,23%, menurunkan FCR itik 20,96%, dan menaikkan kandungan omega 3 itik 96%, menurunkan kandungan LDL 45%, dan menaikkan HDL 49,94% apabila dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir dari kami, para juara tidak dibuat di arena, para juara dibuat dari sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka memiliki keterampilan dan kemauan, tetapi kemauanlah yang terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.